Nah, dah, silakan Pak Fadli Uh, mulai. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tapi tidak ada Ibu dah. Ya, Bapak. Jadi kita lanjut, kemarin kita di modul 11 itu sampai sini kan, sampai VLAN. Habis itu kita berhenti di wireless. Jadi kita sambung mulai dari wireless communication. Nah, jadi kita karena balik lagi ya Pak Son dan Pak Ulia dan kawan-kawan, kita ini kalau secara materi, kalau kemarin kita inginnya berat di praktek. Nah, praktek kita tuh sekali lagi ya, kita berhenti di 10 kemarin. Kemudian lanjut lagi itu 14. Jadi 11, 12, 13 kita akan bahas teori sih. Jadi 14 baru kita akan coba praktek. Nah, kita lanjut, kita ke wireless communication. Sebelumnya kayaknya langsung saya aktifkan aja ini Pak Son, apa namanya, net akadnya. Saya bisa lihat Bapak Ibu ada ngerjain atau enggak nih, takutnya karena saya saya setting sampai habis akhir Juni kemarin, nanti diaktifkan lagi. Akhir Juni, akhir Maret ya, akhir Mei ya kemarin. Kita daripada lupa, kita aktifkan dulu. Ini MGMP TIK. Saya bisa lihat dari sini Pak, Bapak-bapak. Ini kayak Ibu Vini belum ngerjain tuh, Pak Ali, Pak Indra, Bu Rian ya. Banyak yang belum ngerjakan ya. Belum mengerjakan sama sekali nih. Kalau yang modul 1 aja belum ya, berarti belakangnya belum tuh. Coba kita lihat lagi ya. Aduh. Ini Pak Son udah habis nih malahan ya. Belum ya. Pak Son sampai modul, masih belum. Oke, jadi banyak yang belum ngerjain ya. Karena nanti kalau enggak selesai dia enggak bisa dapat sertifikat completion nih. Dan enggak dapat voucher nanti. Jadi saya aktifkan aja. Oke, saya aktifkan semuanya. Seperti biasa, mulai dari modul 1 sampai akhir bulan kayak biasa ya Pak Son. Sampai akhir bulan 11.59 PM. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan ya. Bagi yang belum sama sekali, sama yang sudah mengerjakan bisa lanjut sampai chapter 28 nih kita. Ya. Jadi itu udah saya aktifkan. Oke. Pak Fadli, ya, bisa di-share ke saya daftar nama teman-teman itu yang udah terdaftar tapi belum mengerjakan, jadi bisa dijapri mereka gitu loh. Oh, bisa, aman, saya ekspor. Iya. Ini dia. Saya tinggal ekspor. Coba. Ini CSV ya. Ekspor. Koma betul.
Ya, lanjut aja. Yang akan ikut CyberOps, ada yang belum menyelesaikan examnya. Nanti dapat daftar itu nanti kita japri aja. Oke, Pak Son. Saya coba dulu tadi, saya convert bisa nggak ya? Excel. Nah, ini koma ya, koma delimited CSV. Ini harus di-convert nih, saya lupa caranya. Delimited, koma. Ah, ini dia. Kemudian finish. Oh. Maksudnya kalau di setnya lagi atau nanti saya rapiin dulu Pak Son ya. Ya, nanti aja Pak Wadi. Ya, nanti saya coba ini lagi. Iya, oke. Karena dia harus diekspor harus di-convert lagi. Dia dari data ini kan, database, jadi keluarnya CSV. Nanti di ini lagi. Nanti saya ekspor lah Pak Son. Ini kayaknya ya. Oke. 40 45 ya. Oh enggak. 14 baru yang join. 14 orang. Baru 14 orang ya? Iya. Nah, biarlah nanti diapain lagi. Mana dia? Informasi pendidikan. Oke. Nanti saya kirim aja ke Pak Son nanti. Oke, ya Bapak-Bapak kita lanjut ya, kita di wireless communication. Jadi ini ada video, ada di Netakat kalau Bapak mau lihat videonya. Oke, jadi kita mulai ya. Bahasannya soal wireless. Jadi kalau wireless jaringan secara umum itu ada dua mekanisme, ada yang wired, ada yang wireless. Saya rasa Bapak tahu itu ya. Kemudian dari dari wire itu medianya adalah kabel, dan kabel bisa berupa kabel tembaga atau fiber optik gitu ya. Kalau wireless kita akan menggunakan yang namanya RF ya, frekuensi atau gelombang radio gitu ya. Jadi wireless LAN menggunakan radio frekuensi atau RF ya, daripada kabel, bukan kabel gitu ya. Kalau wire dia pakai kabel karena physical layer-nya adalah kabel ya. Nah, kemudian akan ada MAC ya kalau di sana untuk di data link layer. Nah, standar untuk wireless itu 802. Nah, biasanya 802.11 itu ada lagi turunannya. Jadi wireless itu ada A, B, G, N, A, C kalau nggak salah saya. Coba saya search ya. Nah, wireless A, B, nah ini A, B, G, N. Jadi ada banyak sih. Nah ini ya. Gitu ya, sampai WiFi 5 ya. A, B, G, N, A, C. Nah ini WiFi 5. Sekarang sudah WiFi 6. Jadi bacanya udah AX ya. Jadi kalau udah lihat misalnya di hotspot tuh ada angka 6-nya atau WiFi 6, berarti dia sudah pakai yang paling baru itu 802.11 AX. Ya, standarnya kan tadi 802.11. Yang pembeda utamanya ya karena dia perkembangan teknologi ya. Jadi yang pembeda utamanya adalah speed-nya. Jadi
bisa lihat ini dari mulai B, A gitu ya. Kemudian G. G itu kan maksimumnya 54 ya, N sampai 600. Nah, ini AC bisa sampai 6 giga gitu ya. Nah, ini bisa sampai 9. Jadi WiFi 6 itu sudah kencang ya. Jadi posisinya standar itu ada di 802. Nah, kalau LAN itu 802.3, kalau wire Ethernet untuk wire LAN itu 802.11 ya. Wire, kok saya kebalik-balik. 802.11 itu wireless, 802.3 itu yang Ethernet. Nah, jadi ini kalau kita pakai wireless itu klien akan terhubung menggunakan AP atau access point. Jadi Bapak Ibu bedakan yang namanya access point dengan hotspot ya. Hotspot itu adalah area di mana tempat dipasangnya access point yang memiliki cakupan untuk dia mendapatkan jaringan. Nah, beda lagi nanti kalau ada mikrotik ada lagi hotspot, lain lagi itu. Itu produk ya fitur dari mikrotik untuk membuat yang namanya captive portal. Jadi hotspot yang sebenarnya adalah yang namanya titik panas gitu ya, area di mana dia ada access point di situ dan dia bisa terhubung. Nah, si perangkat itu sendiri namanya access point. Ya. Nah, kemudian wireless LAN itu dia bisa mengkoneksikan mobile devices, misalnya laptop, handphone, tablet, PDA dan sebagainya gitu ya. Dan biasanya perangkat-perangkat itu pasti karena dia mobile dia pakai baterai pasti. Pakai baterai. Nah, kemudian ya dia support dengan host-host yang dia punya frekuensi, radio frekuensi. Jadi kalau kita beli laptop atau beli perangkat itu kayak yang tadi ada tulisannya tuh. Dia misalnya 802.11 terus dia bilang di situ B_G. Berarti dia supportnya yang B dengan G. Ya. Atau BGN misalnya. Atau AC misalnya atau AX gitu. Jadi ada support-supportnya yang jadi perangkat itu device kita itu tergantung lagi sama cardnya. Jadi ada wireless cardnya gitu. Ya. Nah, di wireless LAN itu dia pakai format frame yang berbeda dengan LAN. Ya, jadi dia ada additional header di situ ditambahin di layer 2-nya ada di depannya ada frame header tambahan gitu. Nah, kalau kita pakai wireless ya, pakai wireless LAN itu isu dari privacy akan menjadi menjadi ya jadi isu gitu ya. Kenapa? Karena dia jalur yang tak nampak, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat siapa saja yang ada di lingkungan ini bisa akses gitu karena dia gelombang radio. Nah, itu konsepnya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Kalau kita lihat 802 yang wireless dengan 802.11 dengan 802.3 yang Ethernet. Nah, ini kira-kira perbandingannya. Ya. Di physical layer jadi putus ya? Putus tadi koneksi. Putus ya? Oke. Jadi di wireless LAN dia pakai radio frekuensi, di kabel dia menggunakan physical cable, baik itu UTP atau koaksial atau fiber gitu ya. Jadi dia pakai kabel. Media aksesnya kalau di wireless itu collision avoidance. Ya, dia menghindari tabrakan. Kalau di wired itu ada deteksi tabrakan, gitulah ya. Collision avoidance. Nah, kalau di wireless availability-nya siapapun yang punya wireless card dia bisa, gitu ya. Siapapun gitu. Anyone with a wireless NIC yang punya
card wireless itu dia bisa bisa connect dengan wireless gitu ya. Nah, kalau di wired ya jelas. Kalau ada satu node yang dia harus butuh satu kabel ke situ. Ya, masuk ke PC-nya atau masuk ke laptopnya atau masuk ke perangkatnya dia. Nah, kalau wireless ada yang namanya sangat besar kemungkinannya yang namanya interferensi. Ya, ada di sini signal interference gitu ya. Nah, ini. Dia sangat tinggi kemungkinannya karena tabrakan gelombang gitu ya. Nah, kalau di wired itu disebut di sini minimal, bukan artinya tidak ada ya, tapi disebut minimal. Ya, kecil sekali. Kalau kita buatnya benar, isolasinya benar, itu nggak ada interferensi harusnya. Ya, cuman kebiasaan orang Indonesia itu biasanya jalur kabel dengan jalur listrik dia samain, tak gitu, ditempelnya terus diikatnya pakai kabel thread. Itu kan ada gelombang semua tuh kabel itu kan sama-sama menghantarkan arus semua kan. Nah, itu bisa terjadi interferensi. Ya. Nah, kemudian untuk dari sisi regulasi, wireless LAN itu dia punya setiap negara punya aturannya masing-masing. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di di Mikrotik itu kalau kita setup wireless ada tuh by country-nya apa katanya. Karena di situ ada aturannya negara ini channel berapa sampai channel berapa. Nah, kalau di wire atau di kabel itu nggak ada. Semuanya kalau UTP ya UTP, standarnya UTP saja udah. Standarnya IEEE saja sudah. Selesai. Ya, semuanya sama. Tapi kalau di wireless LAN itu ada regulasi yang berbeda untuk setiap negara. Ya. Kayak Indonesia sama Jepang itu beda. Jepang itu bisa berapa gelombang atau berapa channel gitu ya. Nah, ini. Jadi, ini adalah gambaran field-field yang ada di frame-nya wireless. Jadi di sini ada frame control ya. Di sini. Jadi di header-nya ini ada frame control ya. Jadi ini yang mendefinisikan protokolnya apa, terus tipenya apa, address type-nya apa. Ya, terus di sini ada power management, security setting-nya. Ya, kemudian ada duration ya, di sini header-nya diturunkan. Yang keduanya ada field duration. Nah, ini menunjukkan durasi ya. Nah, berapa lama waktu durasi yang dibutuhkan untuk dia menerima frame berikutnya. Ya. Jadi antara frame itu berapa durasinya. Kemudian ada address 1, ya ini MAC address. Kemudian address 2 ini juga MAC address. Ya, yang satu untuk receiving, yang satu untuk transmit. Address 1 ini untuk receive, address 2 untuk transmit. Nah, di sini ada address 3. Ya, address 3 ini adalah destination. MAC address of the destination. Ya, contohnya routernya yang terhubung ke AP. Jadi kan biasanya ada router, dari router itu ke access point-nya mancarin kan? Nah, itu ada 3 MAC jadinya. Ya, transmit, receive sama si router ini. Nah, kemudian ada sequence control nanti yang akan digunakan oleh FCS ya, frame check sequence. Ya, jadi di sini ada informasi control sequence. Urutan keberapa, frame nomor berapa, itu di header ini diisi. Nah, kemudian ada address 4, ini biasanya dipakai kalau kita pakai mode ad hoc saja. Ya. Kalau kita kan di wireless itu bisa bikin network ad hoc tuh antara komputer A dengan komputer B pakai wireless tapi dia hanya berdua saja, itu ad hoc. Jadi dia pakai address 4. Nah, baru isinya payload, baru di samping dari header baru isinya. Bodinya lah gitu ya. Nah, di akhir ada FCS atau frame check sequence ya. Yang digunakan untuk mekanisme kontrol di layer 2. Ya, mekanisme kontrol satu-satunya yang ada di layer 2, FCS ya. Frame check sequence. Nah, ini dia. Kalau di wireless tadi sudah ditunjukkan ya bahwa dia pakai collision avoidance. Jadi bukan CSMA CD tapi CSMA CA. Ya. Kenapa? Karena wireless LAN itu adalah half duplex. Ya, dia tidak full duplex.
Kalau full duplex, seperti yang Bapak Ibu tahu, dia bisa di waktu yang bersamaan bisa dua yang saling berkiriman. Tapi kalau half itu salah satu. Ya. Nah, jadi di sini dia shared medianya. Kemudian half duplex itu artinya hanya satu klien yang bisa transmit atau receive dalam satu waktu. Jadi nggak bisa sekalian. So, tabrakannya kemungkinannya besar gitu ya. Nah, shared media artinya wireless client itu bisa transmit dan receive pada channel yang sama. Jadi misalnya dia buka wireless nih, hotspot channel 6. Ya, klien itu bisa pakai channel 6 itu kan bersama-sama gitu. Nah, hanya saja yang jadi problem dia half duplex. Hanya bisa satu yang transmit atau receive. Ya. Nah, jadi ini jadi masalah karena wireless client itu dia tak tahu gitu ya, nggak bisa dengar ketika dia sending. Ya, jadi nggak mungkin dia bisa mendeteksi ada orang nggak ini. Nah, dia nggak mungkin. Tapi dia pakainya jadinya avoidance gitu. Kalau CSMA CD kan dia bisa deteksi ini media sedang dipakai orang nggak gitu, karena jalurnya kabel. Gitu. Tapi kalau wireless enggak, dia nggak bisa. Jadi dia nggak mungkin mendengar gitu. Kalau di sini bahasanya cannot hear, dia nggak bisa dengar nih orang ada yang ngirim atau enggak. Jadi dia nggak akan mungkin pakai detection, collision detection. Maka dia pakainya collision avoidance. Ya, jadi untuk seperti itu maka WLAN itu pakainya CSMA CA. Ya, CSMA collision avoidance. Ya, jadi dari situ kita bisa pakai dia untuk mekanisme dia untuk sending data di network. Nah, jadi ini yang dilakukannya. Jadi pertama dia lihat dulu channel itu sedang idle atau tidak. Ya kayak tadi channel 6 misalnya. Channel itu lagi idle atau tidak. Ya, atau channel ini bisa disebut carrier-nya lah. Nah, kemudian dia ngirimkan nih RTS. Ya, dia kirim ready to send. Saya siap untuk mengirimkan. Ya. Nah, kemudian dia temukan yang namanya CTS. Dia dapat balasan lah gitu ya. Dia receive clear to send. Jadi access point-nya bilang, oke, kamu boleh gitu. Nah, gitu. Setelah itu, ketika wireless client itu, kalau misalnya dia dapatkan CTS, maka dia ngirimkan. Tapi kalau dia tidak menerima CTS message, dia akan nunggu. Ya, karena dia mencegah aja nih, ini belum aman nih. Belum dapat balasan, tunggu aja dulu. Jangan-jangan ada yang pakai. Tunggu random amount of time. Jadi waktu yang random gitu ya. Nah, kalau dia udah nunggu, dia kirim lagi RTS-nya tuh. Ready to send. Nah, nanti dia akan sampai dia akan mengirim sampai dia menerima CTS, clear to send. Baru dia kirimkan data. Ya, jadi setelah itu baru ketika dia sudah terkirim dia akan ada ACK. Jadi transmisinya acknowledgement atau ada ACK-nya. Nah, ini dia ya. Jadi ada proses association dalam proses koneksi wireless. Jadi wireless device itu kalau dia mau komunikasi lewat network, dia harus associate dulu dengan si access point atau yang menyebarkan, yang transmit gitu ya. Kalau bapak yang pernah setting mikrotip pasti tahu tuh. Ya, ada yang namanya connected, ada yang namanya associated gitu ya. Nah, jadi sebelum dia bisa sending, dia harus associate dulu dengan access point. Jadi ini adalah bagian penting dalam protokol 802.11 punyanya wireless tadi. Ya, jadi di sini dia akan melakukan discover access point dulu. Ya, jadi prosesnya ada 3 stage ya. Dia discover dulu. Dia cari dulu, discover a wireless access point. Ya, setelah itu dia akan melakukan proses autentikasi. Ya, autentikasi. Misalnya kalau ada password, ada key ya, dia authenticate dulu.
Nah, kalau dia sudah masuk, baru dia posisinya pada associated. Ya, jadi ada posisi wireless itu ketika connecting itu ada authenticated, ada associated. Jadi ada berbeda ya. Nah, kalau dia mau berkomunikasi, maka dia harus pada posisi associated dulu. Jadi kalau pernah Bapak melihat dia sudah coba connect gitu ya. Terus kita sudah authenticate. Nah, terus pada saat prosesi authenticate-nya gagal, kita nggak associate ke situ. Nah, kalau di Windows itu biasanya langsung can't connect to network. Itu tulisannya. Ya, berarti ada masalah pada proses kita autentikasi. Jadi kita tidak associate ke situ. Kalau kita sudah associate ke access point, baru kita bisa mulai pengiriman data. Baik itu ping ataupun apapun, itu harus associate dulu. Oke. Nah ini. Jadi supaya bisa successful dalam associate, jadi harus ada beberapa hal yang disepakati parameter-parameternya. Ya. Di dalam wireless itu ada yang dikenal SSID. Saya rasa Bapak Ibu tahu SSID adalah nama dari wireless access point, gitu ya. Sebetulnya ini kan ada dua ya. Ada E SSID, ada B SSID. Ya, kalau kita hacking tuh kita bisa milih tuh kita mau pakai yang E SSID atau B SSID gitu ya. Yang apakah MAC-nya, apakah namanya gitu ya. Kemudian password. SSID harus cocok, password harus cocok. Ya. Kemudian network mode. Ya, ini juga harus sesuai. Kalau wireless kita itu ternyata wireless G, kliennya B dia nggak akan mau tuh, nggak akan masuk dia nanti. Ya, jadi kalau dia B dengan B gitu ya. Nah, ini ada A, B, G, N, A, C. Tadi yang saya bilang kan sekarang ada AX, nah, ada AD gitu ya. Ada AX lagi sekarang. Ya, yang paling baru Wi-Fi 6. Ya. Nah, kemudian security mode-nya juga. Parameter settingnya seperti contohnya kuncinya adalah WEP atau WPA atau WPA 2. Ya, itu juga harus cocok pada saat kita mau melakukan asosiasi. Ya. Kemudian channelnya juga. Apakah channel 1, channel 6, channel 11 gitu ya. Nah, itu juga harus cocok. Ya. Sekarang sudah ada WPA 3 ya, Bapak Ibu ya. Cuman belum banyak yang support. Seingat saya ada WPA 3. Nah, sudah ada ya WPA 3. Ya, jadi WPA 2 itu sudah bisa dihack gitu. Kalau WEP jangan ngomong lagi lah. WEP itu sekian menit sudah, sekian detik mungkin lagi, hitungannya udah jebol lah. Ya, WPA 1 atau WPA itu juga sudah bisa dihack. Sekarang WPA 2 sudah bisa gitu ya. Udah banyak toolsnya. Sehingga muncullah WPA 3 ya. Biasa enkripsinya lebih panjang, kuncinya lebih panjang gitu ya. Jadi lebih kuat. Nah, di wireless itu ada mode pasif. Ya, ada mode pasif, ada mode aktif. Ya, jadi sebuah perangkat wireless itu harus discover tadi ya, harus nyari dulu access point-nya. Ya. Nah, maka dia melakukan proses scanning atau probing. Ya. Nah, di sini ada mode pasif. Kalau mode pasif, AP itu open gitu ya. Dia akan apa ya? Advertise itu istilahnya listening lah gitu ya. Secara periodik dia sending atau broadcasting. Saya akses point, SSID-nya ini, dia secara periodik akan memancarkan gitu ya. Kalau bahasa kitanya memancarkan lah gitu. Ya. Apa SSID-nya, standarnya apa, security-nya apa, itu pasif mode. Kemudian tujuan utama dari beacon itu dia ngirimkan apa namanya? Sending tadi ya, broadcasting tadi. Itu supaya wireless client itu bisa cari dia ya, kemudian dia bisa nemukan gitu ya. Untuk bisa connect ke AP itu. Nah, ini contohnya ya, dia ngirimin beacon gitu ya. Gimana bahasanya ya?
ya semacam ping lah, ting gitu ya. Nanti secara periodik dia ngirimnya lagi ting gitu. Jadi ada beaconnya ya. Nah, jadi ketika ada beacon seperti itu, si klien itu bisa melakukan probing atau scanning, dia bisa milih yang mana yang dia mau connect. Itu yang terjadi sebetulnya saat kita ngeklik wireless kita di Windows. Keluar thread, nah kita bisa melihat ada pilihan-pilihan itu karena kita melakukan probing. Nah, kalau Bapak perhatikan tuh terkadang kita ada melakukan scanning di di access point di wireless kita di Windows misalnya, diklik gitu ya. Terus ada yang berjeda kadang kalau Bapak perhatikan. Tek, dia udah keluar, wirelessnya udah keluar, terus tiba-tiba ada nongol baru yang satu. Ting, nah itu berarti dia baru beacon, baru keluar, baru sending dia. Baru terdeteksi sama kita. Ya, jadi itu passive mode ya. Nah, kalau active mode, si klien itu harus tahu dulu namanya. Jadi dia nggak actively ngirim gitu ya. Kalau di Windows itu suka ada diklik gitu ya, di situ ada tulisannya wireless hidden network gitu ya. Contohnya gitu ya. Jadi si klien itu nggak tahu itu SSID-nya apa. Ingat lagi ya tadi Bapak-bapak, dia ketika mau connect, dia harus sepakat dulu, harus sama dulu nih, SSID-nya harus sama, terus password-nya harus sama. Nah, kalau di active mode, dia nggak memancarkan itu. Jadi si klien itu harus tahu nama dari SSID-nya. Ya, kemudian yang mulai menginisiasi proses itu adalah dari sisi klien. Ya, dengan cara dia masukkan SSID-nya nanti. Ya, jadi ketika dimasukkan, ya ini AP-nya dikonfigur dengan SSID gitu ya. Dia akan merespon ketika SSID yang dimasukin benar. Standarnya benar, kemudian security setting-nya benar. Nah, jadi ini ada prop request dulu, thread. Dengan prop request ini dia mengirimkan SSID di sini. Ya, beda dengan yang tadi. Tadi dia beacon dulu, mancarin. Jadi orang udah tahu duluan, oh ada hotspot ini. Tapi kalau di active mode dia nggak mancarin. Dia nunggu ada yang datang. Terus dia cek. Kamu nama saya bukan ini, tolak gitu bisa. Kalau namanya benar, standar yang benar, baru dia connect ya. Jadi caranya agak berbeda yang aktif dengan yang pasif ya. Jadi ada yang menggunakan ini ya, beacon, ngirim dulu ting, ada yang active mode ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau barangnya saya rasa Bapak Ibu sudah tahu lah ini ya. Jadi ada perangkat-perangkat wireless itu ada, kalau di Cisco ada tambahan nih. Ada WLC, tapi enggak Cisco aja sih. Jadi ada yang namanya AP access point, ada yang namanya LWAP lightweight access point ya. Ada yang namanya WLC wireless controller. Jadi ini di production ya Bapak-bapak, ini kalau digabung ini ada ini semua, itu bagus. Ya. Jadi perangkat itu punya controllernya wireless itu. Biasanya kalau WLC dengan LWAP itu enak ya, satu pakai controller, yang lightweight ini akan dikontrol oleh yang WLC-nya. Jadi kalau pernah masuk gedung gitu ya, terus di dalam gedungnya itu cuman sebesar itu gedung, cuman satu nama hotspotnya. Ya. Atau masuk kampus misalnya PCR, satu PCR itu namanya cuman satu. PCR gitu ya, misalnya namanya. Jadi perangkatnya ada banyak, itu lightweight semua. Dia hanya menjadi pemancar dan menyalurkan data saja. Yang kontrol sebetulnya ada wireless controllernya. Ya, jadi ada banyak devices untuk connect via LAN, via wireless gitu ya. Nah, di sini misalnya ada access point dan client. Nah, kemudian ada juga yang disebut wireless router. Nah, itu ya. Ada juga wireless router.
kemudian ada switch-nya, ada access point-nya jadi satu. Ya. Di small network itu ada AP aja kadang-kadang. Small area. Ya, di large area itu biasanya banyak AP-nya. Ya. Jadi ini beberapa perangkat untuk kita bisa connect ke wireless. Nah, untuk bisa mengontrol dan manajemennya itu kita menggunakan WLC. Jadi semua kontrolnya ada di WLC. Centralized into a wireless LAN controller atau disebut WLC. Ketika menggunakan WLC, AP itu tidak lagi berdiri sendiri, tapi menjadi LWAP dia, yang tadi saya bilang kan. LWAP akan dikontrol oleh WLC. Enaknya apa Bapak-Bapak? Ketika kita misalnya butuh, ganti semua namanya, jangan PCR, gantinya PCR hotspot gitu ya. Ya kita cukup config di WLC. Apply, maka semua access point itu berubah namanya langsung. Karena dia sudah tidak berdiri sendiri lagi. Nah, LWAP ya, yang lightweight access point tadi itu hanya forward data antara wireless LAN dengan WLC-nya. Ya. Manajemen, kemudian SSID, kemudian config-config lain itu ada di WLC. Jadi benefitnya kalau kita pakai WLC itu kita nge-manage wireless itu jadi simple. Cuman di WLC saja. Jadi konfigurasi itu cepat, tidak satu-satu harus dirubah masing-masing access point. Nah, kalau Bapak pernah setting, saya nggak tahu pernah atau enggak, di MikroTik itu ada namanya Capsman. Nah, ini mirip WLC-nya Cisco ya. Nah, jadi ada satu yang menjadi kontrolnya. Nih, jadi di access point itu cuma keluarnya nanti gini. Managed by Capsman. Ya, jadi manajernya ada. Ini dua access point ini diatur oleh satu manajer, kira-kira gitu. Itu kalau MikroTik. Kalau di Cisco dia ada Cisco WLC-nya. Sorry. Nah, ini Cisco dia punya WLC-nya. Nah, bahkan ada perangkat khusus gitu ya. Nah, untuk WLC. Oke. Oh, habis ternyata. Nah, itulah dia. Tapi ya ini summary ya. Tapi saya mau tunjukin ada bagian penting ya. Kalau di wireless itu ada dua ya. Ada standar 2,4 giga dengan wireless 5. Saya rasa pernah dengar. Nah, ini. Jadi sudah mulai ditinggalkan ya, Bapak-bapak ya. Nah, jadi kalau tadi cerita channelnya, kira-kira begini. Ya. Kalau kita menggunakan 2,4 itu standar yang lama ya, teknologi yang lamanya lah gitu. Dia ada batasannya. Nah, masing-masing dari channel 2,4 itu belakangnya ada Bapak-bapak. Misalnya 2410 contohnya nih. Nah, nih. Bisa nggak saya buka ya? Nah, nih ya. Jadi ini ada belakangnya nih, 2,4 itu ada 2,410, 2,420, 2,430 dan seterusnya. Ya. Nah, maka dari range itu dibuat channel. Ini channel 1, channel 2, channel 3 dan seterusnya. Ini ada channel 6, ini ada channel 11. Ketika kita mau membuat hotspot gitu ya, di tempat yang berdekatan, jangan kita buat dia ada irisan seperti ini. Contoh, kita mau buat di dalam satu ruangan ada 3 AP, 3 access point. Jangan config yang satunya channel 1, satunya channel 2, satunya channel 3, jangan. Kenapa? Karena dia beririsan.
tabrakan dia, ya. Atau yang disebut interferensi tadi. Masalah di wireless itu paling besar di interferensinya, ya. Jadi kalau mau setting aja contohnya ya ini channel 1 habis di sini kan. Kemudian kita buat hotspot satu lagi, kasih channel 6. Buat satu lagi kasih channel 11. Jadi tidak ada gelombang yang beririsan. Sehingga tidak ada gelombang yang tabrakan. Ya, interferensinya nggak ada. Nah, jadi kita ngakalinnya biasanya seperti ini. Jadi misalnya ada satu ruangan, kita mau ada seminar tuh misalnya ya di aula misalnya besar. Kita butuh hotspot untuk bisa menangani banyak klien. Ingat ya Bapak-bapak, klien hotspot itu sebagaimanapun dia perangkatnya dia punya limit. Ya. Contoh kayak kita misalnya di sekolah misalnya atau di kampus itu pakai access point yang RB 951 misalnya. Itu mungkin 20 klien dia udah ngos-ngosan itu. 20 orang yang koneksi itu mungkin udah ngos-ngosan dia. Maka kita butuh tambahan kan. Nah, ketika kita butuh buat tambahan jangan buat dengan channel yang sama. Ya, ini contohnya. Ada channel 1, ada channel 6, ada channel 11. Bisa kita tempatkan di satu ruangan tadi gitu ya. Jangan 1, 2, 3 karena dia akan beririsan. Nah, jadi wireless 2,4 itu cuman segini ya. Cuman segini dia. Nah, sekarang ada wireless 5. Ini lebih longgar, sangat longgar malahan. Nah, jadi sangat disarankan kita menggunakan yang 5. Ini 2,4 masih. Mana yang 5? Nah, ini. Ya. Jadi banyak nih. Channel yang tidak overlappingnya banyak. Nah, jadi kalau Bapak nanti mau beli handphone, mau beli laptop, cari yang sudah support frekuensi 5. Kalau nggak pakai support frekuensi 5, nanti orang udah pakai pemancar yang 5, kita nggak bisa dapat lagi. Biasanya kalau kita scanning itu ada tulisannya, 2,4 atau 5 dia. Atau si hotspotnya ada 2,4 dan ada 5, dia akan keluar dua-duanya. Nah, biasanya kita akan prefer yang 5 itu biasanya. Gitu ya, Pak ya. Nah, itu dia chapter 11 ya. Kita nyambung yang kemarin ya, wireless. Mungkin ada yang mau didiskusikan, Bapak-bapak? Atau ada pengalaman apa dengan wireless? Oh ya, saya coba. Ini ada, ini enggak ya? Pengalaman wireless. Ya, Pak Uli yang punya pengalaman tuh Pak Uli. Oh ya. Kita ngatur channel ya Pak Uli ya. Ngatur channel. Ya, ngatur channel. Memang itu ininya, tantangannya. Rasanya ketika access point itu udah connect lalu ada traffic data yang jalan di situ antar dari HP ke access point A, HP lagi dari ke access point B dengan frekuensi yang bukan beda channel lagi waktu itu dicoba ya. Dengan channel yang sama dicoba kalau dia. Nah, jadi tiba-tiba ya putus aja koneksi kliennya. Channel yang sama, akses point yang berbeda, Pak Son. Iya. Yang berdekatan masih di cover area yang hampir berdekatan. Pokoknya ada irisan lah cover areanya. Jadi ketika interferensi berarti tabrakan. Iya, jadi interferensi. Nah, selama ini kan cenderung kawan-kawan tidak melihat seperti itu ketika praktek di kelas, karena gunain akses pointnya cuma satu, mengkonfigurasinya lalu udah connect ke laptop, ke buffing, udah selesai kan itu aja kan. Tapi ketika diimplementasikan ke jaringan yang banyak akses point, nah baru terasa. Nah, dapatlah Pak Ulia pengalaman di situ. Satu lagi Mas, kalau kita kan kalau lihat manualnya
satu, misalnya sebuah access point itu covernya sampai 40 unit, 40 user atau 50 user gitu kan. Tapi Oh ketika ya, implementasi kenapa tidak nggak sampai ke sampai. limit itu gitu. Iya betul. Kira-kira penyebabnya apa ya? Kita udah coba Ah, kayak Unify kan. Unify kita coba kemarin kan. Itu di angka 20 siswa saja itu udah mulai ngadat dia gitu. Itu kira-kira masalahnya di mana ya? Apakah masih tergantung pada cover area tadi atau ada hal yang mungkin terlewatkan gitu? gini Pak. Itu tadi pakai apa? Unify, Ubiquity berarti ya? Iya, Ubiquity. Ubiquity. Mau ke toilet. Duduk sebelah. Jadi, wah saya nggak bisa ini pula ya. Nanti mainin branding susah juga. Jadi gini Pak, kalau kita setting, misalnya dia bilang support sampai 40, tapi kenyataannya mungkin sampai 20-an dia udah lup-lup begitu ya. Iya. Itu ada banyak faktor Pak. Yang pertama, power. Power dulu Pak. Power dari si Unify-nya. Power si perangkat ini. Nah, perangkat ini kalau kita mengkoneksikan dia pakai power langsung dengan dia pakai PoE, itu beda Pak. Itu udah pasti beda. Beda kekuatannya. Karena kalau kita pakai adaptor, dia powernya si perangkat itu lebih banyak, lebih murni dibanding yang PoE. Berarti power tidak bisa dilihat dari kekuatan sinyal ya? Bukan power signalnya, power alatnya dulu. Sehingga si alat ya, jadi masukkan power ke perangkatnya itu seberapa besar gitu. Nah, ini dia kan. Nah, kita pakai power over Ethernet. Power line lagi yang keluar. Jadi power yang masuk ke alat itu pastikan penuh dulu Pak, murni dulu. Kalau memang ya kalau powernya bagus kuat, maka seluruh komponen dari alat itu bekerjanya optimal kan, itu dulu. Nah kemudian yang kedua Bapak lihat kira-kira selain dia sebagai access point, Bapak ada maksa dia untuk kerja yang lain nggak? Misalnya nambahin ada routing nggak di situ? Ada fitur apa gitu yang ditambahin, fitur apa yang ditambahin. Nah, kalau ada banyak hal yang dia kerjakan, tentu performa dia turun kan? Ya, pasti performa dia turun. Nah, terus ya kayak tadi jangkauan juga jadi ini jadi jadi isu juga. Perangkat ya orang-orang yang terkoneksi ke alat itu berada pada posisi mana? Apakah berada pada posisi optimal atau enggak? Jadi dia gini Pak, ada nggak ya di gambar ya? Saya cari gini aja, best radius or enaknya ada gambarnya nih. Jadi kalau kita ada mancarkan, nah kayak gini lah, nggak bisa pula dibilang gini ya. Jadi dia tuh Pak, kalau kita misalnya ada access point gitu ya, berdiri gitu. Kalau kita di bawah sini, justru dia nggak bagus tuh sebetulnya. Karena ada rank optimalnya. Ada rank optimalnya yang mana. Jadi kayak gini aja, misalkan ada kita punya rumah, terus rumah kita di sampingnya BTS. Berarti kan kita di bawah BTS tuh rumahnya kan? Iya. Nah, itu performanya nggak bagus. Jangan senang sebetulnya. Karena itu terlalu dekat, jadi pancarannya itu nggak pancaran yang optimal yang dia dapat. Gitu. Kira-kira seperti itulah Pak. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Dia ada ranknya. Saya lupa nama teorinya, ini Telkom banget ya. Saya nggak banyak belajar kemarin.
Ya, karena belajarnya Telkom banget ini Pak. Ini kayak gini nih kan. Kalau kita berada di sini itu malah nggak terlalu optimal nih contohnya ya. Jadi mungkin yang di sini nih jarak yang optimalnya, yang di tengah. Tapi kalau di luar ini ya udah nggak dapet gitu misalnya. Ada dia tuh. Saya lupa kata kuncinya ya. Best. Gitu ya. Nah, ini kayak gini nih gambaran nih Pak. Nah, nih. Kalau Bapak ada di rumah di bawah sini, kan nggak optimal. Nah, kira-kira begitulah. Jadi ya, itu juga mempengaruhi sebetulnya. Berarti kalau kita beli perangkat, kita lihat manual booknya, itu yang harus diperhatikan bagaimana daya pancar ya. Ya, pancar Pak. Jadi karena dia yang akan mancarin. Posisi peralatan menentukan kekuatan sinyal yang didapat oleh user. Iya, betul Pak. Kalau Bapak nempelin dia di samping dinding, misalnya ini dinding misalnya, terus Bapak tempelin dia di sini. Nah, kalau antena Bapak begini, lurus ke atas, itu akan berbeda kalau antena di sini. Ya kan? Yeah. Itu aja udah beda. Terus ini sudah ada penghambat ke kirinya. Maka pancaran dia paling banyak ke kanan. Nah, biasanya Pak, taktiknya kalau orang mau nyusun itu, jadi misalnya nyusun WiFi itu di dalam satu kotak, dalam satu ruangan, itu di sudut-sudut biasanya. Aduh, nggak ada pula contohnya. Nah, nih, bisa lagi nih ya. Misalnya anggap aja nih Pak, anggap aja nih satu kotak, ini satu ruangan gitu ya. Ini kan ada 4 titik ya, 4 AP. Nah, biasanya kalau kita pakai channel 1, channel 3, channel 6, 1, channel 6, channel 11 misalnya. Ini kan bebas nih, bebas interference. Tapi pasti salah satu kena kan? Salah satu pasti kena. Dari misalnya ini ceritanya 2,4 ya. Pasti salah satu kena interferensi kan? Nah, biasanya ngakalinya 4 alat ini powernya dikecilin, Mbak. Jadi radiusnya dia, anggap radiusnya dia itu cuma yang hijau ini aja. Yang ini hijaunya aja. Sampai maksimum yang hijaunya aja. Nah, jadi ngakalinya kalau satu ruangan kecil, kita mau pasang 4 perangkat, kecilin powernya. Jadi jangan malah di-push gitu. Kalau di-push gitu, semuanya akan kena semua. Kalau nggak salah di Mikrotik itu ada setting powernya ya. Saya lupa di mana. Ada kan Pak ya? Saya lupa tempatnya. Mikrotik set power WiFi. Kadang-kadang down itu berarti ada pengaruhnya juga di situ berarti ya. Terlalu di-push akhirnya down gitu. Bukan karena di-push itu sih kayaknya Pak. Klien yang tersiksa biasanya kalau kita powernya dibesarin semua, klien yang nggak bisa connect. Ya kadang-kadang karena pernah kita coba pakai perangkat tersebut kan. Jadi ketika anak-anak itu ujian tiba-tiba mati itu perangkat. Restart sendiri gitu. Restart sendiri. Wah, itu jadi itu why gitu. Wah, kalau restart sendiri saya nggak kebayang itu masalah WiFi deh. Belum tentu masalah WiFi sih itu. Ya. Kalau WiFi biasanya dia cuman orang nggak bisa connect biasanya ke situ. Berarti atau pancarannya hilang. Intinya perangkat tersebut harus diperiksa dulu kinerja yang dilakukan, apa saja yang aktif, terus untuk cover areanya kalau bisa jangan sampai ada irisan berarti ya. Dan untuk mengakali ruangan-ruangan yang berdekatan berarti powernya dikecilin. Ini power sinyal berarti ya. Power sinyal di bukan power yang tadi ya, bukan power adaptor. Nah, justru power adaptor itu lebih bagus kita pakai adaptor yang kalau memang dapat colokan listrik syukur. Tapi kalau kita pakai PoE, power over Ethernet, itu beda Pak, belum tentu pure listriknya tuh. Kenapa? Kualitas kabelan kita itu kan tentu kita lihat lagi kualitasnya kayak mana. Ya. Terus dia berdekatan juga dengan, karena dia 4 pasang kan, ada power di situ, ada data juga di situ. Ya, jadi kalau memang bicara yang bagus ya power aja, data ya data aja gitu. Tapi kalau PoE itu dibuat orang itu kan supaya mensupport kita bisa taruh di atas gitu tanpa narik kabel power ke atas kan gitu nih.
Tapi kalau ngejar performa memang lebih bagus ada power langsung gitu. Jadi murni powernya. Semua komponen perangkatnya mendapatkan arus yang sesuai. Kalau dia dapat arus yang sesuai semua, kinerjanya pasti optimal. Itu dulu. Itu ya dulu yang dicek. Nah, terus apa tadi ngakalinnya kalau misalnya kita mau buat dia berdekatan, pancaran dari antenanya. Pancaran dari antenanya itu juga harus dilihat powernya berapa. Posisinya juga, Pak. Apakah dia begini lurus, apakah dia miring gini, itu akan beda, Pak. Karena dia kan 360 derajat kan. Kalau lurus 360-nya begini, maka orang yang di bawah nggak kena. Gitu. Kalau kita ke sini berarti 360-nya gini kan. Yang bawah kena optimal. Makanya suka ada wireless yang sampai 3 antena itu, Pak. Ada kan yang sampai 3 tuh. Nah, nanti dia buat ke kanan, satu ke kiri, satu terus lurus satu gitu. Ada yang begitu kan. Gitu sih. Kalau wireless memang apa namanya? Masalah pasti seputar itu aja. Tabrakan sinyal. Pasti ke situ urusan. Nah. Ya, gitu. Kalau bisa nanti ke depannya Bapak jangan lagi setting atau beli perangkat yang wireless 2,4. Karena satu sudah mulai ditinggalkan, yang kedua wireless 2,4 itu sudah dipakai orang rata-rata untuk perangkat IoT. Perangkat-perangkat IoT, sensor-sensor itu udah pakai komunikasi wirelessnya 2,4. Jadi apa namanya? Kalau kita masih beli yang 2,4, kita setup yang 2,4 itu masalahnya udah banyak. Nggak usah perangkat IoT deh, gini aja. Kadang-kadang Bapak beli printer tuh ada wirelessnya. Nah itu 2,4 tuh Pak. Jadi kita mau pasangin perangkat wireless access point, barang di situ wireless di situ udah penuh duluan. Jadi sudah sangat tidak disarankan lah pakai yang wireless 2,4. Kalau bisa yang dual band itu yang wireless AC gitu ya, AX, nah itu udah dual band. Jadi ada 2,4, ada 5 gitu. Biasanya sih suka orang matiin yang 2,4-nya biasanya. Karena rata-rata klien sudah pakai yang 5 rata-rata. Tugas Pak San itu, Pak. Itu terpaksa tapi kalau untuk praktikum kayaknya nggak apa-apa lah. Itu terpaksa ganti laptop sama ganti HP yang support 5 giga. Iya Pak, karena nanti ke depannya nggak akan dipakai lagi itu 2,4 itu. Orang pasti udah ke 5 semua. 5 giga ya. Karena ya itu tadi udah dipakai untuk perangkat-perangkat sensor, device-device kecil kayak printer apa itu kadang-kadang suka udah begitu hidup dia udah mencari langsung kan. Iya. Mesin fotokopi lah apalah gitu udah pakai wireless semua. Jadi udah rame wireless 2,4-nya. Sudahlah kanalnya kecil, banyak pula yang pakai. Nah, makanya kalau yang 5 itu udah lebar kan. Nah, kalau udah yang 5 lebar udah orang longgar mau pakai yang mana aja. Terus jangan lupa setting regulatory domain-nya. Kalau kayak di Mikrotik kan enak, tinggal pilih negaranya apa, selesai gitu ya. Kenapa? Kalau salah-salah nanti kita kena gitu kan. Kita pakai pancaran channel yang dilarang, misalnya military atau segala macam kan. Panjang nanti ya. Mengganggu frekuensi atau komunikasi radio orang gitu. Gitu sih, Bapak-bapak. Ada yang lain? Ini kita mau lanjut atau sempat gak ya? Gantung dah, ini udah jam 9.41. Nah, nanti anak nunggu pula. Jadi mau berapa lagi? 13. Saya coba intip dulu. 12 ini apa? 12 lagi. 12 tentang apa ya? Nih, kita intip dulu, Pak. Nih masuk network security devices. Nah, ini baru jelas jam 10. Bentar ya. Apa ini? Nah, security device ya. Firewall ya, betul. Boleh? Ini kalau mau kita angsur? Ya, angsur.
Biasa Oke. dipaksakan aja sampai jam 10 aja lah. Sip. Oke, kita lanjut ya, Bapak ya. Jadi ini kita lanjut ke modul 12, Network Security Infrastructure. Jadi ini kita bahas sudah mulai, kan kemarin perangkat jaringannya, baik layer 3, layer 2, kemudian wireless. Nah, sekarang security-nya bagaimana, gitu ya. Jadi ini, nah, jadi kita akan bahas soal topologi seperti apa, ya, untuk mendesain security. Kemudian perangkat-perangkat security apa, kemudian service-service di security apa aja. Itu dia tuh. Tapi kita lihat kita sampai mana nanti. Oke, jadi di dalam jaringan itu ada 3 bagian ya. Ada end devices, ada intermediary devices, ada medianya. Ini sudah kita singgung semua saya rasa ya. End devices adalah perangkat-perangkat yang di titik paling ujung biasanya. Entah komputernya, entah laptopnya, entah printernya gitu ya. Kalau intermediary devices yang berada di tengah-tengah, biasanya router, switch, itu yang paling umum, ya, atau ada wireless router mungkin, ada firewall mungkin, itu kan di tengah-tengah ya. Kemudian kita punya medianya, ya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya yang ada di jaringan. Kemudian Bapak-bapak harus bisa memahami ada yang disebut NIC atau Network Interface Card, ya. Kemudian ada physical port, ada yang interface-nya. Ya, jadi ini hal-hal yang terminologi harus diketahui untuk selanjutnya gitu. Nah, kita lihat dari diagram ya. Ini contoh. Ini adalah physical topology diagram, ya. Kalau kita bicara physical topology diagram, berarti dia akan mengilustrasikan betul-betul secara fisik device-nya dan kabelnya. Ya, contoh di sini ada ruangan 2158. Ini ruangan 2124. Ya, ini ruangan berapa, ini ruangan berapa, jelas gitu ya. Kemudian di sini bahkan dituliskan rak keberapa, shelf keberapa. Rak keberapa, shelf berapa gitu ya. Di sini ada. Terus ini juga. Memang ini didesain untuk kita bisa melihat gambaran secara fisiknya kira-kira seperti apa. Nah, kalau logical topology ini lebih ke sesuatu yang tidak ada sebetulnya. Ya, barangnya itu. Jadi dia gambaran secara topologi. Contoh, ini di interface berapa? Oh, gigabit 01. Ya, bukan cerita lagi fisik barangnya ya, tapi dengan anggapan fisik barangnya udah tahu di sini gitu. Ya, kemudian oh ini networknya 192.168.10.0 terkoneksi di port 01 gitu ya. Ini terkoneksi ke port sekian. Ya, ini networknya segini, ini network segini, ini portnya segini. Ini secara logik semua. Ya, secara logik semua. Jadi ada addressing scheme. Kalau ada VLAN berapa juga itu. VLAN-nya network berapa itu. Itu juga bisa dituliskan sebagai logical. Karena dia barang itu betul-betul logik gitu ya. Ada yang fisik, ada yang logik. Nah, kemudian jaringan itu ada banyak ukuran kan. Ada yang disebut small home network. Ya, atau yang tadi saya sebut small office, home office. SOHO gitu ya. Kemudian ini contoh small home ya di rumah gitu ya. Small office, home office ya kantor kecil gitu. Kemudian medium to large ya. Ya udah punya satu gedung itu sudah medium lah ya. Sudah beberapa gedung gitu ya. Kemudian ada yang worldwide, ini yang rata-rata dia mungkin sudah punya kantor cabang gitu, itu udah gede lah ya. Jadi ini size-nya. Nah, maka kita akan kenal yang namanya LAN dan WAN kan gitu ya konsepnya kan. Nah, jadi di sini ada pemisah secara secara ukuran gitu ya. Nah, atau secara size lah. Nah, Pak lihat ini adalah LAN nih. Ini adalah LAN. Yang warna ini nih LAN nih ya. Yang ini adalah LAN. Nah, di sini WAN posisinya. Yang tengah-tengah. Ya. Jadi terminologinya dilihat, terminologinya dilihat misalnya dari area yang di cover, jumlah usernya, jumlah servisnya atau tipe-tipe servisnya. Ya, terus tanggung jawab siapa? Maka kita selalu nyebutkan hanya ada 2 tuh, LAN dengan WAN. Ya. Ini LAN, ini LAN, ini LAN, ini WAN.
ya. Karena ini masih di apa ya, size-nya mungkin masih kecil gitu ya, atau ini mungkin jumlah usernya kecil, atau mungkin ini service-nya masih kecil, maka disebut LAN. Ya. Nah, jadi LAN adalah network infrastructure yang dia bisa disebut adalah small geographical area gitu ya. Walaupun sebetulnya LAN itu nggak bisa kita sebut satu, kan suka ada tuh yang bilang di buku-buku LAN itu sampai 100 meter katanya gitu ya. Sebetulnya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Jadi LAN itu sebetulnya nggak ada patokan ukuran panjang kabel, nggak ada sebetulnya. Saya bisa aja bilang satu ruangan ini satu LAN, atau satu gedung ini satu LAN, ya, atau satu kampus ini satu LAN, ya bisa-bisa aja gitu ya. Jadi nggak bisa kita lihat dari sisi itunya. Kita lihat adalah ini nih, size-nya, dari coverage area-nya, dari jumlah usernya, dari tipe service-nya gitu ya. Terus atau dari responsibility-nya, ya, karena satu kampus ini responsible-nya adalah Puskom, maka ini satu LAN Puskom gitu. Bisa aja disebut kayak gitu. Ya. Nah, kalau WAN itu adalah secara geografikal dia memang sudah besar. Ya. Kalau ceritanya PCR, ada PCR cabang kampus Panam gitu. Nah, itu mungkin udah WAN itu. Ya. Dari sini ke sana sudah lewat jaringan yang tidak sama lagi kan. Sudah lewat VPN misalnya, atau sudah lewat Metrolink, atau sudah lewat internet langsung gitu ya. Itu sudah WAN gitu ya. Saya rasa Bapak paham lah dengan itu. Nah, kemudian ada orang yang mendesain jaringan itu dengan 3 layer, ya. Ada 3 layer design, ya. Nah, ada di sini posisi akses, ya. Ada posisi distribution, ada core network. Saya rasa ini sering dengar ya. Nah, biasanya ada juga nanti yang menggabungkan menjadi satu core network doang. Jadi kalau Bapak lihat, access layer itu adalah layer yang langsung berhubungan dengan end devices. Semoga masih ingat terminologi tadi. Ini end devices nih, perangkat-perangkat kecil nih. Ya, jadi ini adalah perangkat-perangkat di layer akses. Ya. Kemudian di layer distribution itu ada yang di tengah-tengah ini, yang memang tugasnya distribusi. Ya. Biasanya dia yang memberikan akses misalnya untuk VLAN A, VLAN B, VLAN C, maka dia yang distribusikan gitu ya. Nah, itu biasanya distribution layer. Ya, kalau core layer itu adalah yang memang inti lah. Saya rasa sumber internetnya langsung ke sana, kemudian langsung, nah kalau ini switch layer 3 ya, langsung core-nya langsung di situ, konfigurasi VLAN-nya di situ semua. Ya, DHCP-nya mungkin, atau firewall-nya mungkin, itu udah di posisi core ya. Ada yang biasanya, nah ini, ada yang biasanya menggabungkan itu menjadi satu. Di sini disebutnya collapse core. Ya. Jadi di sini ada dibuatnya hanya 2 tier jadinya gitu ya. Jadi collapse core, nanti di sini ada apa namanya, access layer. Jadi tidak distribution dan core-nya digabung, kira-kira begitu ya. Ada juga yang buat seperti itu. Jadi ada yang 3 lapis, ada yang 2 lapis gitu. Nah, ini ada videonya. Nah, maka pada saat kita mau mendesain security juga sama. Nanti ada desainnya kayak mana yang umumnya dibuat. Nah, di sini posisinya kalau kita mau bikin security arsitektur, pasti yang dipikirkan adalah posisi firewall-nya ada di mana. Ya. Nah, jadi saya sampaikan Bapak, mungkin saya pernah sampaikan juga sebelumnya, firewall adalah pertahanan paling standar yang ada di jaringan. Ya, jadi itu sejelek-jeleknya kita bikin jaringan, setidaknya firewall-nya ada. Itu dulu ya. Jadi jangan apa ya, jangan mengabaikan firewall. Itu udah yang paling standar lah, mesti ada. Walaupun kita kadang ngajarin ke siswa, misalnya belajar jaringan di awal gitu ya, di dasar, kan kita ajarin ke siswa tuh. Coba hubungkan setting IP, kemudian
tes ping. Nggak bisa Pak. Oh iya, matikan firewall-nya, baru bisa ping gitu. Sebetulnya kan itu salah ya. Cuman kita nggak mau direpotkan untuk menjelaskan dulu apa itu firewall dan sebagainya. Kan itu salah sebetulnya. Ya, walaupun kami juga melakukan itu di sini. Ya, matikan dulu firewall-nya, nanti dijelaskan gitu misalnya. Di bab sekian. Nah, tapi tolong diingatkan lagi ke siswa bahwa sebetulnya yang benar itu bukan mematikan firewall, tapi firewall tetap hidup, tapi menambahkan rule untuk dia memperbolehkan ping, kan gitu ya. Itu dia. Nah, untuk mendesain posisi firewall, itu juga ada beberapa skenario. Nah, contoh ini public and private. Sederhana. Ini ada LAN di sini. Sini ada public yang kanan. Ya. Jadi posisinya yang satu LAN itu adalah yang trusted area, yang public adalah yang untrusted. Ya jelas dong. Entah siapa-siapa di luar sana kita nggak tahu. Nah, firewall secara sederhana kita taruh posisinya di tengah. Ya. Di sana WAN, internet, kasih firewall, di sini LAN. Udah gitu doang. Ya, ini adalah simple design ya, public and private. Ya, jadi ada public network, ada private network, put the firewall between public and private. Sederhana ya. Nah, kemudian ada yang buat seperti ini menggunakan DMZ, demilitarized zone. Ya. Jadi di sini ada public area, di sini ada LAN, di sini ada satu zone yang disebut demilitarized zone atau DMZ. Ya, jadi ada 3 nih dia. Nah, firewall ada di tengah-tengah sini. Nah, akan ada rules yang tidak memperbolehkan dari luar masuk ke LAN. Of course, jelas gitu ya, nggak boleh. Sama kayak yang tadi sebelumnya. Kemudian dari demilitarized zone juga tidak boleh ke dalam. Ini yang orange ya, Bapak-Bapak ya. Nggak boleh. Jadi ini full protected. Ya. Tidak boleh ada yang masuk sembarangan, tidak boleh ada yang masuk. Tapi si private boleh keluar bebas. Mau ke public boleh, mau ke DMZ boleh. Nah, pembeda satu laginya adalah public boleh dengan bebas saling berkomunikasi dengan demilitarized zone. Ya. DMZ ini adalah posisi di mana kita menempatkan server. Biasanya gitu. Ya. Jadi zona-zona server itu ditaruhnya di demilitarized zone. Nah, ada lagi yang membuat seperti ini, zone based policy firewall. Ya. Jadi bisa jadi dari 3 tadi kita punya satu zona lagi. Jadi ada LAN lagi di sini. Ya. Ini ada zona aman private, ini ada zona aman lagi private. Ya. Jadi di sini tulisannya member of same zone. Ya. Jadi nanti bikin rule firewall-nya berdasarkan zona. Nah, jadi walaupun ada LAN 1, LAN 2, tapi di dalam satu zona, kita config-nya ke dalam satu zona saja. Maka rule-nya ter-apply untuk kedua ini. Dia bisa bebas ke atas, ke samping, ini juga bisa bebas ke atas, bisa samping kanan bebas. Tapi dari public tidak boleh ke LAN 1, tidak boleh ke LAN 2. Tapi public boleh bebas dengan DMZ. Gitu kira-kira. Jadi ini skenario bagaimana kita mendesain arsitekturnya firewall. Ya. Nah, ini ada activity ya. Untuk kita melihat paket flow ya. Jadi arah dari paket itu kemana? Itu biasanya untuk kita mulai memikirkan bagaimana kita membuat rule firewall. Ya. Jadi ada rule firewall. Saya rasa Bapak-Bapak pernah config firewall kan ya. Nah, biasanya kalau kita mau setting firewall, itu chain yang paling umum apa? Input, forward, dan output. Nah, itu Bapak-Bapak pasti tahu karena apa? Karena flow dari paket. Kalau paket datang dari diri kita, mau keluar, maka itu output. Ada yang dari luar datang mau ke kita, berarti itu input. Kalau ada yang datang dari manapun, tapi melewati kita, itu adalah forward. Ya. Jadi, activity packet tracer ini untuk melihat itu. Ya, jadi dari mana kalau saya mau membuat rule begini, maka chain-nya apa? Kalau di Mikrotik kan gitu ya. Oh, chain forward. Maka kita dapat kesimpulan paling banyak orang mendesain
firewall itu di chain forward. Karena dia ingin mengatur orang yang melewati dia. Nomor 2 yang paling banyak di setting adalah chain input. Karena dia harus melindungi diri dia sendiri. Ya, dia udah capek melindungi orang, masa dia nggak melindungi diri dia sendiri, gitu ya. Kemudian yang paling jarang di setting orang adalah chain output. Kalau mau keluar mah keluar aja gitu. Ngapain dibatas-batasin, kan biasanya gitu. Gitu ya Bapak. Nah, ini section kedua. Kita sekarang kayaknya udah jam 10. Kita kayaknya stop di sini ya. Tadi minggu depan ya jam 10. Jadi minggu depan kita bahas perangkat-perangkat security itu apa saja sama service-servicenya apa. Oke, sip. Ya, betul. 2 ya. Gitu mungkin Bapak. Kalau gitu kalau minggu depan ada berarti saya karena masih teori masih bisa saya bawa MacBook kemarin ya. Nggak perlu. Saya pikir tadi apa Pak Son? Ada apa pakai virtual machine gitu. Nggak support itu si MacBook-nya. Kan nggak support sih. Space-nya udah tinggal 10 GB. Jadi nggak bisa saya import si server workstation-nya. Jadi untuk minggu depan saya bawa aja MacBook-nya. Saya ke sana aja. Terserah sih mau di sini juga boleh, Pak. Mau ke sekolah boleh. Gampang lah. Karena masih teori kayaknya bisa aja saya pakai MacBook tuh. Masih bisa ya. Nah, kalau gitu terima kasih Pak Fadli udah berbagi sharing session kita lanjut. Kayaknya tanggal 20 saja lagi dong. Tanggal 27 teman-teman libur. 27 libur. Oh, 27 libur, oke. Tanggal 4 libur. Tanggal 20? 20 apa? Minggu depan belum. Minggu depan tanggal 20 kan? Oke. Masih bisa kita minggu depan. Tanggal 27 kawan-kawan udah libur. Nanti kita adain mengganggu pula kan. Ya. Terus kemungkinan tanggal 18 Juli lagi itu Pak Farli. Apa ya? Kenapa Pak? 18? Kemungkinan tanggal 18 Juli lagi karena tanggal 11, tanggal 4 itu masih libur. Masih libur. Oke. Di kampus libur? Kami belum Pak. Masih belum. Mungkin itu tanggal-tanggal ini mungkin tanggal-tanggal anak-anak ujian itu kayaknya. Oh gitu. Saya coba diskusi kalau kawan-kawan bisa menyediakan waktu mereka pas di libur itu gitu loh. Ya saya kontak Pak Fadli, kita game meet aja gitu. Bisa gitu. Boleh bisa aman tuh. Yang perlu kita cari itu Pak Son, kapan kita mau ke PCR-nya. Bapak mau ke PCR-nya itu yang perlu diinin. Dia kita tunggu dari tadi. Biar bisa di lab langsung, praktek langsung gitu ya. Sekalian. Tapi bagusnya sekalian final exam sih. Jadi mungkin Agustus lah mungkin dah. Terserah Pak Fadli ngesetnya seperti apalah. Yang nanti kami siapkan gitu. Oke, sip. Oke, begitu saja Bapak dan Pak Fadli. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga pertemuan kita ini bisa berlanjut dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.